Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan sebelumnya hadis terkait dengan gambaran umum salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan gerakan yang dinukil oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Rasulullah kalau salat mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu, dan kalau beliau ruku beliau kokokkan tangannya di lutut. Kalau beliau ruku juga beliau luruskan punggungnya, kepalanya diluruskan, tidak diangkat dan tidak juga diturunkan. Kemudian bangkit dari ruku, beliau tidak sujud kecuali setelah sampai atau kembali semua persendian ke tempatnya. Kemudian kalau beliau sujud, beliau tidak meletakkan tangannya yaitu sampai ke siku, ke lantai, tapi belum mengangkat sikunya. Kemudian kaki bagian belakang, jari-jari belum hadapkan ke kiblat. Dan kalau belum duduk di tasyahud awal, maka belum duduk iftirash. Apabila belum duduk di tasyahud akhir, maka belum duduk tawarruk. Belum duduk tawarruk. Itu gerakan. Sekarang di malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan bacaan. Mulai dari doa iftitah, kemudian nanti ada ta'awud, kemudian setelah itu Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardi ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk ila akhirih. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna dzalika fi sholatil lail. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayhatan qabla an yaqra. Fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yanqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal bard. Muttafaqun alaih. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu subhanaka Allahumma bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bisanadin munqati'in wa Daruqutni mausula wa mauqufa. Ini 3 hadis beliau sampaikan kepada kita doa iftitah. Beliau sampaikan kepada kita terkait dengan doa iftitah. Sebelum kita membaca hadis ini, maka
perlu dulu kita mengetahui hukum membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka apa yang disyariatkan untuk kita? Jawabannya disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah, yang dibaca adalah doa iftitah. Tidak ada yang menyelisihinya. Pendapat ini pendapat mayoritas dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, kecuali Imam Malik. Imam Malik rahimahullah beliau berpendapat tidak disyariatkan membaca doa iftitah. Tapi beliau diberi udur oleh para ulama madhab yang lain. Mungkin tidak sampai kepada beliau bacaan-bacaan iftitah dari Nabi SAW, sehingga beliau berpendapat tidak disyariatkan. Makanya dalam hal ini dengan dalil-dalil nanti yang kita akan terjemah di sini ada 3 yang disebutkan oleh penulis, itu membantah dan menolak pendapatnya Imam Malik yang mengatakan tidak disyariatkan. Yang benarnya doa iftitah disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah solat, tidak wajib. Membaca doa iftitah di dalam solat adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Yang ada hanyalah beliau contohkan dan beliau ajarkan, serta beliau benarkan ada yang membaca doa iftitah tanpa ada lafaz perintah dari Nabi SAW, sehingga menjadikan hukumnya adalah sunnah. Adapun doa-doanya disebutkan oleh penulis, diantaranya 3 doa. Dan ada lagi doa-doa yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Doa pertama beliau sebutkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bacaan ini termasuk doa iftitah yang disebutkan oleh para ulama dari doa iftitah yang paling panjang. Ya, dilihat dari doa-doa iftitah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kata beliau dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau apabila berdiri untuk salat, maka beliau membaca doa iftitah dengan bunyi wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi ila qaulihi, sampai kepada ucapannya minal muslimina Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih, rawahu Muslim. Sampai akhirnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar belum meringkas hadisnya, belum tidak sebutkan semua lafaznya. Saya sebutkan lengkap dari riwayat Imam Muslim supaya sebagai faedah untuk kita terkait dengan lafaz bacaan pertama yang disebutkan oleh penulis sebagai bacaan doa iftitah. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh Ali, beliau berdiri salat dan membaca doa iftitah, lafaz lengkapnya wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta
anta rabbi wa ana abduk, dhalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi, faghfirli dhunubi jami'a, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyiha, la yasrifu anni sayyiha illa ant, labbaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wa asyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kita yang paling panjang yang pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hafal itu, yang diajarkan itu sepotong. Hanya wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita sampai di situ, itu sepotong. Yang diajarkan oleh Nabi bukan sepotong itu, masih ada setengah lagi setelahnya. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, sampai seterusnya. Jadi ini doa yang paling panjang yang dinukil dari Nabi SAW, doa iftitah. Doanya sahih. Hanya saja harus dibaca sempurna karena Nabi bacanya itu sempurna. Kalau tidak mampu, maka ganti dengan doa yang lain. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis riwayat Imam Muslim, tapi dalam satu riwayat dikatakan hal itu Nabi baca di sholat malam. Nabi baca di sholat malam. Doa tadi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abdik. Ya, sampai seterusnya astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa Nabi baca di salat malam. Dalam satu riwayat, maksud di sini adalah dalam riwayat Imam Abu Daud. Namun siapa yang mau membacanya di salat wajib boleh. Bagi yang mau membacanya di salat wajib boleh, karena asalnya hukumnya itu sama. Bacaan antara salat wajib dan salat sunnah. Bagi yang ingin membacanya dan mampu menghafal doa itu. Kalau tidak mampu, boleh hafal doa yang kedua yang belum nukil. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir untuk salat, sakata hunaihatan, maka beliau diam sejenak. Beliau diam sedikit. Qabla ayyaqra, sebelum belum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, maka saya pun bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang beliau baca. Qal, maka Rasulullah menjawab, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khotoyai, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyai bil ma'i wasalji wal barud. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari seluruh doa iftitah, ini yang paling sahih karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ini. Kalau tadi hadis pertama bukan tidak sahih, tapi hanya riwayat Imam Muslim. Ini yang paling sahih karena dua imam yang disepakati diterima hadisnya menukilnya. Riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Siapa yang mau membaca doa ini? Boleh. Allahumma ba'id baini. Ini lebih pendek lagi sedikit. Tentunya jauh lebih pendek dibandingkan dengan doa tadi yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyai, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyai bil ma'i wasalji wal barud. Ini doa kedua. Doa ketiga belum nukil juga. Wan Umar, dan dari Umar radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul,
Bahasanya belum berkata membaca doa ini, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini lebih pendek lagi dibandingkan dengan Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bi sanadin munqati. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi dengan sanad yang terputus. Wa Daruqutni mausula wa mauqufa. Tapi diriwayatkan oleh Imam Daruqutni secara bersambung sampai kepada Nabi dan secara mauquf dari perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Ini 3 doa kita yang belum disebutkan dan boleh kita kadang membaca doa pertama, kedua, atau ketiga. Dan ada lagi doa yang lebih pendek lagi. Juga sahih. Dari Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Yang boleh juga kita baca. Yaitu dengan bacaan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh sampai di situ. Sah dari Nabi riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Ada juga doa lagi yang kelima. Ya, sebut penulis 3, kita tambah lagi 2. Boleh kita pilih riwayat Imam Muslim juga dengan bacaan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini 5 doa kita semuanya boleh kita baca ya dengan ketentuan kadang ini kadang itu. Bukan seluruhnya dibaca semua dalam satu sholat, enggak. Karena Nabi ajarkan terpisah. Ya, tidak disatukan. Nabi ajarkan semuanya terpisah, tidak disatukan. Maka semuanya boleh kita pilih. Kalau sholat yang kita misalnya ingin cepat, maka boleh yang pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau mau lebih panjang lagi sedikit kita baca subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau mau lebih panjang lagi kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khotoyai kama naqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyai bil ma'i wal thalji wal barad. Boleh. Kalau mau lebih panjang lagi, kita lagi sholat sendiri, misalnya kita mau berdiri panjang, berdiri lama, sholat malam, maka boleh kita baca yang panjang, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita lanjutannya Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Setelah itu kita baca lanjutannya dengan bacaan yang panjang. Namun kita katakan jangan membaca ini di sholat wajib kecuali kita tahu imamnya juga akan membacanya. Ya, karena nanti ketika imam bacaannya pendek dalam sholatnya setelah Al-Fatihah dia pilih surat pendek, maka kita masih membaca iftitah. Karena ini kalau dilipatkan adalah bisa Al-Fatihah kemudian surat yang lebih panjang lagi setelahnya dari Al-Fatihah. Kalau imamnya baca Al-Kafirun maka akan lewat. Apalagi baca Al-Ikhlas, maka imam sudah bangkit dari ruku, kita masih iftitah. Tapi kalau misalnya kita tahu biasanya imam akan membaca doa ini, maka boleh kita baca. Ini bacaan iftitah semuanya boleh kita baca.
Dan ulama madhab berbeda-beda dalam memilih yang lebih utama. Tapi itu tidak perlu antum pedulikan, karena pada hakikatnya selama semuanya sah dari Nabi, maka semuanya boleh dibaca. Ya, walaupun mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama dipilih. Mana yang lebih utama dipilih. Setelah itu kata beliau, wa nahwu an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu marfu'an indal khamsah. Wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini sekaligus disambung dengan isti'adzah. Kata beliau, semisal dari hadis Umar tadi, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dalam riwayat Imam 5. Artinya yang diajarkan oleh Umar tadi, Subhanakallahumma bihamdik wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, yaitu diangkat kepada Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Imam 5. Cuman ada tambahan. Adalah Nabi SAW berkata setelah takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi dari godaan-godaannya, wa nafthihi dari tiupan-tiupannya, wa nafthihi dan dari ludahnya, Ini hadis beliau sampaikan kepada kita untuk menjelaskan permasalahan al-isti'adzah. Membaca ta'awudz. Para ulama rahimahumullah terkait dengan hukum membaca ta'awudz berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang menyatakan wajib membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Ini dinukil dari pendapat Ibn Hazm dan sebagian orang Dhahiriyah. Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka isti'adzah. Bertawudlah, perintah. Mintalah perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Kata mereka, al-amru yaqtadil wujub. Perintah mengharuskan wajibnya. Sementara mayoritas ulama berpendapat, ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kenapa? Dikarenakan tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca ta'awudz di dalam salat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu belum membaca ta'awudz ketika mau membaca Al-Quran. Seperti yang dinukil Nabi kita Muhammad SAW kalau membaca ayat di khutbah itu tidak ta'awudz. Nabi kalau membaca ayat di khutbah belum tidak ta'awudz. Belum tidak berta'awudz. Artinya kalau kita amalkan ini ayat tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, mengharuskan setiap kita mau baca Quran harus ta'awudz. Tapi Nabi SAW di sebagian waktu, sebagian tempat, ketika belum baca Quran belum tidak berta'awudz. Ini menunjukkan perintah yang ada di ayat ini adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Dan pendapat mayoritas ulama inilah yang kuatnya. Ia menegaskan, ia mengatakan ta'awudz itu adalah tidak wajib, tapi hukumnya sunnah.
Dan sunnahnya pada setiap rakaat. Bukan hanya di rakaat pertama saja. Sunnahnya adalah membaca ta'awudz ini di setiap rakaat. Setiap sebelum membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang disebutkan oleh mayoritas ulama dan tidak dijaharkan. Ta'awudznya itu disirkan, tidak dijaharkan. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, bal jumhur ala annahu yusir fi sholatil jahriyah wa huwa qaul Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wal aktsarin. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, mayoritas berpendapat bahwasannya yusir, disirkan, tidak dijaharkan bacaan ta'awudz di dalam solat jahriyah, apalagi ya di solat sirriyah. Tidak dijaharkan dalam solat jahriyah, itu solat yang dikeraskan suaranya. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar, juga Ibnu Mas'ud, dan mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Karena asal pada zikir, bacaan dalam solat itu disirkan, kecuali yang dinukil dari Nabi SAW bahwasannya belum jaharkan. Tapi di sini tidak ada penukilan bahwa Nabi SAW menjaharkan bacaan ta'awudz. Dan ta'awudz itu dibaca sebelum baca Quran. Sebelum baca Quran. Yaitu setelah kita baca iftitah, kita takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh baca itu sebagaimana yang ada di hadis. Boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan bacaan. Dan dibaca sebelum baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah. Setelah itu kita akan masuk di Al-Fatihah dan kembali menjelaskan ruku lagi sedikit serta sujud. Ini kita akhirkan di pertemuan akan datang karena ada panjang hadisnya sedikit, dan juga terkait dengan pembahasan Al-Fatihah itu agak panjang juga. Kita sambung di pertemuan akan datang insyaallah. Kita baca pertanyaan di sini. Sini ada pertanyaan, apabila kita sholat berjamaah, tapi dari tengah saf kosong, yang bagian manakah yang seharusnya merapatkan saf? Bagian kiri atau kanan? Bebas, bisa kiri, bisa kanan. Bisa bagian yang kiri, bisa juga di bagian yang kanan. Izin bertanya Ustaz, hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan ketika Anda dilanda futur, dan bagaimana agar Anda bisa semangat kembali dalam beribadah? Datang taklim saja. Ketika kita futur, taklim saja, datang taklim. Insyaallah akan kembali semangatnya, wallahu alam.
Saya bingung dengan diri saya sendiri. Karena akhir-akhir ini saya selalu ingin memposting aktivitas saya. Padahal saya paham hukumnya. Saya terobsesi dengan salah satu teman sosial media saya. Apakah saya kembali cinta terhadap dunia? Kita yang tahu, saya tidak tahu. Iya, kita yang tahu hati kita sendiri, bukan saya. Apa hukum bersalaman? Apa hukum bersalaman dengan orang yang lanjut usia? Nenek istri. Kenapa dengan nenek istri? Neneknya istri kan mahram. Neneknya istri kan mahramnya kita. Ketika kita menikah dengan seorang perempuan, maka orang tuanya kan mahram. Demikian pula ke atas, mahramnya kita. Kenapa? Ada apa dengan bersalaman dengannya? Kan boleh. Jadi orang tuanya itu mahram kita ke atas, mahramnya. Bapaknya istri kan mahram, bapaknya lagi mahram. Ibunya istri kan mahram. Ibunya dari ibunya istri ini mahram juga ke atas. Yang enggak mahram itu yang ke samping. Om tantenya istri itu bukan mahram. Tapi yang ke atas mahram, ke samping tidak. Ke samping tidak. Apa bacaan dalam sujud sahwi, Ustaz? Tidak ada bacaan dalam sujud sahwi. Iya, yang khusus. Bacaannya adalah bacaan sujud biasa. Bacaan sujud sahwi adalah bacaan sujud biasa. Karena tidak sah dari Nabi SAW bacaan khusus ketika sujud sahwi. Apakah hidung anjing termasuk najis? Hidung anjing apakah termasuk najis? Karena pernah celana saya dicium oleh anjing dari belakang. Iya. Berselisih pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala tentang anjing. Apakah anjing itu yang najis adalah air liurnya saja? Atau badannya juga najis? Ini bukan masalah halal haram dimakannya, najis atau tidak. Berselisih pendapat. Disebabkan karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu Nabi SAW hanya mengatakan, ya, idza walaqa al-kalbu fi ina'i ahadikum faksilu sab'a marrat ulahuna bit-turab. Apabila anjing menjilat di bejana tempat air atau tempat salah seorang dari kalian, maka cucilah dia 7 kali. Pertama campur dengan tanah. Di hadis ini disebutkan jilat. Berarti kan air liurnya yang najis. Ulama lain tidak. Mereka katakan, ya, air liur itu kan keluar dari badan. Air liur itu keluar dari badan. Kalau air liurnya najis, ya, badannya juga najis. Mana yang kuat dalam masalah ini? Yang kuat adalah pendapat yang mengatakan air liurnya saja. Jilatannya saja. Disebabkan karena anjing berlalu lalang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada yang disebut disuruh mencuci 7 kali kecuali jilatan. Bahkan masjid di masa Nabi tidak ada pintunya, sehingga kadang anjing lari, tapi tidak disuruh mencucinya kecuali air liurnya, jilatan. Maka itu yang kuat insyaallah ta'ala. Maka celana kita di sini karena dia cuma dicium, maka tidak najis. Tidak najis kalau hanya dicium. Umur berapa bayi najis kencingnya? Dari dia lahir. Bayi itu
Saat dia keluar, kalau dia langsung kencing, najis kencing. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan kencing. Kencingnya manusia itu najis, dewasa ataupun bayi. Mungkin kita salah paham dalam hal diringankan dalam membersihkannya, itu saja. Bukan masalah najisnya yang dibedakan. Najisnya sama semuanya. Semua bayi najis kencingnya. Hanya saja diringankan cara membersihkan najis bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Boleh hanya dipercikan saja. Tidak perlu dicuci. Kalau najis kencingnya apa? Bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Jadi jangan salah paham. Ini bukan hukum air kencingnya, tapi hukum membersihkannya. Hukum membersihkannya. Itu yang dimaafkan. Apakah ada batas usia anak-anak yang boleh lewat di dalam tutur orang sholat? Dalam tutur orang sholat. Maksudnya sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah kan boleh lewat di tengah sholat. Bayi ataupun orang anak-anak atau orang besar. Boleh dia lewat. Ibnu Abbas, Nabi pernah sholat di Mina. Belum lewat di tengah sholat. Dengan keledainya lagi. Bukan lewat sendiri, tapi dia bawa keledainya. Di tengah sholat. Tidak ada masalah kalau lewat di tengah sholat. Apakah orang besar ataupun itu bayi. Dan mungkin yang ditanyakan adalah kalau kita lagi sholat sendiri. Kalau kita lagi sholat sendiri, maka dia dilarang saat dia sudah berusia balik. Kita tahan dengan keras. Kalau sudah berusia balik. Adapun masih kecil, kita tahan juga, tapi hanya untuk mendidiknya. Bahwa tidak boleh lewat kalau antara orang sholat dan sutra. Bukan karena kewajiban, tapi karena mendidiknya supaya dia terbiasa dengan hal-hal yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah membaca doa atau zikir dengan buku catatan ketika selesai sholat? Alasan karena belum hafal. Boleh. Tidak ada masalah. Boleh kita baca dari tulisan. Boleh kita baca dari tulisan. Walaupun kalau kita hafal, itu lebih bagus. Dan kalau kita belum hafal, kita membaca doa dengan doa yang kita inginkan, itu lebih baik lagi. Kan setelah sholat. Karena ini setelah sholat. Bagaimana hukumnya anak-anak kecil masuk di antara shaf? Artinya dia bershaf dengan orang dewasa. Tidak ada masalah. Boleh. Kalau dia sudah berusia tamyiz, paham terhadap apa yang dilakukan di tengah shaf, tidak ada masalah kalau sudah usia tamyiz. Iya, itu tidak membatalkan dan memutus shaf. Apakah uang yang dibayarkan untuk berhaji dizakatkan oleh karena berhajinya tertunda? Iya, dizakatkan. Karena itu harta kita tersimpan. Selama harta itu tersimpan setahun, maka wajib kita zakatkan tahun itu. Kalau tersimpan lagi tahun kemudian, wajib lagi kita zakat. Wajib lagi kita zakatkan. Zakatnya tergantung berapa yang tersimpan. Iya, kalau misalnya yang tersimpan di dalam tabungan haji itu adalah 20 juta misalnya, maka zakatnya adalah 1/40. Zakatnya 1/40. Jadi kalau 10 juta kan 250.000. Berarti kalau 20 juta 500.000. Kalau yang tersimpan misalnya 30 juta, itu
Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. 750.000. Pokoknya 1/40. Yang tersimpan itu bagi 40. Bagi 40. Hasilnya adalah zakat. Hukum menulis pakai tangan kiri bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa tangan kanan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman kalau kita bisa lakukan dengan tangan kanan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena Nabi SAW senang menggunakan yang kanan-kanan. Hukum menulis pakai tangan kiri, tulis Al-Quran. Sama hukumnya. Kalau kita bisa dengan tangan kanan, tapi kalau kita hanya bisa dengan tangan kiri, maka mau diapa? Mau diapa? Kalau itu sudah kebiasaannya. Dan kalau kita katakan, kita biasakan dengan tangan kanan, itu lebih bagus dan lebih baik, lebih utama. Karena Nabi SAW senang menggunakan yang kanan. Senang menggunakan yang kanan. Sudah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah saya pribadi. Iya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan Bapak ada 3 tadi. Pertanyaan yang pertama, ada orang sholat, dia ikat rambutnya, bahkan jenggotnya dia ikat. Iya. Apa hukum sholatnya? Sholatnya sah. Tapi berdosa. Karena Nabi melarang mengikat rambut dan melipat pakaian saat sholat. Tidak boleh rambut itu diikat saat sholat. Tidak boleh pakaian dilipat saat sholat. Itu dilarang. Mayoritas berpendapat itu hukumnya haram. Walaupun ada yang berpendapat makruh. Tapi sholatnya sah. Kalau berpendapatnya makruh, sah tapi dibenci. Kalau yang berpendapat dia adalah haram, maka sah tapi berdosa. Sholat sah tapi berdosa. Iya. Paling sedikitnya dia menyelisih Nabi. Nabi larang, dia lakukan. Dan disebutkan. Untuk pertanyaan yang kedua, orang yang menjaharkan basmalah, terus dia saat membaca surat tidak jaharkan, itu hanya di Al-Fatihah. Itu kan masalah basmalah nanti. Ini kan kita belum masuk. Kita baru tahu tadi, sengaja saya akhirkan karena ada nanti pembahasan Al-Fatihah, terus ada pembahasan basmalah di dalam, ada pembahasan basmalah. Karena basmalah ini Pak dibahas bersama dengan Al-Fatihah disebabkan karena masalahnya terikat dengan Al-Fatihah. Yaitu apakah basmalah ini ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau bukan? Nah, itu nanti dibahas bersamaan dengan itu. Insya Allah nanti kita akan dapat jawabannya tentang itu. Kemudian pertanyaan Bapak yang ketiga, apakah sunnah menyambung takbirnya imam ya untuk disampaikan kepada makmum
Dalam masalah ini Pak, terjadi di masa Nabi SAW waktu beliau sakit. Waktu beliau sakit, takbir Nabi SAW kecil. Sehingga Abu Bakar menyambungnya. Hanya itu dinukil. Maka dari situ para ulama berpendapat, jika dibutuhkan, maka boleh dilakukan. Kalau tidak dibutuhkan, maka tidak dilakukan. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau makmum sudah mendengar imam baca, maka tidak perlu dilanjutkan. Kalau makmum tidak dengar karena jemaahnya banyak, tidak dengar mereka, maka boleh makmum lanjutkan. Jadi kembali kepada kebutuhannya dalam sholat. Dibutuhkan atau tidak. Seperti itu. Baik. Tidak ada sebenarnya dalil khusus bahwa shaf itu dimulai diisi dari kanan atau dari kiri. Kita cuma bisa berisyarat dengan dalil umum bahwa imam itu dijadikan supaya diikuti. Artinya, makin dekat kita dari imam, maka makin sempurna kita ikut. Makanya dari situ kita katakan, kita di belakang imam itu kita mulai. Baru kita geser kiri atau kanan. Di belakang imam dulu diisi. Karena itu akan menyempurnakan kita dalam mengikuti imam. Ia mengikuti imam. Seperti itu. Dimulai. Bismillah, izin tanya Ustaz. Orang tua saya apa ini? Tulisan lumayan. Siapa yang punya tulisan ini? Datang dari arah sini berarti tadi mengaku. Oh gitu. Apa ini Pak? Kita memegang tanah. Tanah apa? Setiap panen dapat 50 liter. Dari mana didapat? Memegang tanah. Apa maksudnya itu memegang tanah, Pak? Gade. Betul bukan tahu. Bapak kita ada orang gadekan tanah ke Bapak. Dikasih pegang. Kenapa dikasih pegang, Pak? Jadi bahasa halus. Kalau memang gade, bilang saja gade itu kan lebih jelas. Kalau ini kan memegang, maksudnya apakah dia suruh pegang nah, tanah ini nah, saya mau pergi ke Jakarta. Dia pegang namanya itu, Pak. Bahasa yang terus terang. Karena hukumnya ini tergantung. Kalau hanya pegang, boleh. Tapi itu masalahnya. Ini masalahnya. Ya, coba. Karena kan perlu dibilang mahram ini tanah, Pak. Itu biar bukan mahram, boleh dipegang. Apa maksudnya ini pegang? Butuh uang. Berarti pegang karena uang. Jadi ini misalnya saya punya tanah. Saya punya tanah, Pak. Saya kasih ke kita. Nah, saya kasih ke kita, terus kita kasih uang Pak, ke saya. Setelah itu kita apain itu tanah? Siapa yang tanami?
Siapa yang tanami? Oh, yang tanami, yang punya tanah. Berarti tetap saya tanami. Tapi hasilnya saya kasih ke kita 50 liter. Pertanyaannya, riba. Riba. Karena dia kasih kan, karena ada kita kasih pinjam kan. Nanti dia kembalikan itu uang. Kembalikan utuh. Itu uang. Uangnya kembali. Ya ini masalahnya. Ini uangnya. Karena ini bapak kita kasih uang kan. Bapak kita kasih uang ke yang punya tanah. Setelah itu dia tanam ini sawah. Ini uang yang dikasih untuk apa? Akan kembali nanti utuh. Misalnya bapak kita kasih berapa misalnya? Contoh. 10 juta. Nanti ini akan kembali ke bapak. Iya. Pertanyaan saya dulu ini Pak. Tolong dijawab. Ini uang 10 juta akan kembali utuh. Kembali utuh. Dan dia tambah beras. 50 liter. Riba. Nah. Jelas Pak? Alhamdulillah. Kalau bisa dipersulit sedikit. Alhamdulillah. Sudah ada? Alhamdulillah kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masih dalam pembahasan sifat salat. InsyaAllah. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.